Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Baik, saya menyapa kalian semua. Semoga pada kesempatan kali ini teman-teman dalam keadaan sehat dan tidak kekurangan sesuatu apapun, sehingga bisa mengikuti materi atau pembelajaran yang sedang kita bahas di sini dengan baik. Baik, untuk materi atau pokok pembahasan yang ingin kita bahas yaitu mengenai teori dan praktik dasar bahasa pemrograman Java. Namun sebelum kita masuk ke dalam untuk membahas lebih lanjut, alangkah baiknya saya memperkenalkan diri agar seperti sebuah pepatah, yang tak kenal maka tak sayang, namun bila sayang kita berkenal. Oke, jadi nama saya adalah Dani Safreal. Saya biasa dipanggil Dani. Dengan NIM nomor sekian, saya asal dari program studi pendidikan informatika kelas 2D. Dan saya berdomisili sekarang yaitu di Bangkalan. Cukup perkenalan singkat, lanjut ke pokok pembahasan yang ingin kita bahas satu persatu. Nah, ini adalah urutan atau alur yang akan kita pelajari bersama. Yang pertama yaitu tentang bahasa Java. Ini secara singkat kita akan perkenalan kedua komponen dasar, ada apa aja sih dalam bahasa Java. Kemudian nomor 3 itu data dalam bahasa Java ya, yang secara umum saja. Kemudian setelah itu praktik. Nah, lanjut tentang bahasa Java. Nah, bahasa Java adalah sebuah bahasa tingkat tinggi. Nah, tingkat tinggi itu maksudnya bagaimana? Nah, dalam bahasa itu ada 3 tingkatan, teman-teman. Tingkat rendah, tingkat menengah, dan tingkat tinggi. Tingkat tinggi itu artinya adalah sebuah bahasa yang paling mudah dipahami oleh manusia daripada tingkat menengah dan tingkat rendah apalagi. Tingkat rendah itu hanya dipahami oleh komputer saja. Tapi kalau bahasa tingkat tinggi itu bisa dipahami oleh manusia. Nah, lanjut. NetBeans. NetBeans ini adalah sebuah aplikasi source code yang dimana kita bisa menulis atau mengetik ya. Kita bisa komunikasi dengan komputer melalui media NetBeans ini. Nah, namun kita tidak bisa hanya dengan menggunakan NetBeans tiba-tiba bisa berkomunikasi. Kita butuh yang namanya file bahasanya. Kita butuh pemahaman dulu. NetBeans ini kita tulis apa, biar dia tahu ini adalah Java, kita downloadkan bahasa Java. Kita install di dalam NetBeans. Nah, baru di situ kita bisa mengodingnya. Nah, nanti lebih lanjutnya akan saya perlihatkan. Kemudian yang nomor 3 ini adalah pengembang dari bahasa Java ini sendiri. Namanya yaitu James Gosling. Beliau itu menemukan bahasa Java pada saat bersama rekan rekannya. Itu lagi minum kopi dan rekannya itu tiba-tiba menyebutkan Java. Nah, dari situ ada kesepakatan bahwa mungkin bahasa yang sedang kita kembangkan ini namanya Java saja. Mungkin seperti itu kira-kira ya. Nah, perkenalan singkatnya kurang lebih seperti itu, teman-teman. Mungkin bisa lebih membuka lagi. Kita masuk ke pembahasan yang nomor 2 yaitu komponen dasar. Nah, sebenarnya komponen dasar ada banyak di dalam bahasa Java, namun yang akan kita bahas lebih lanjut di sini yaitu perihal variabel yang nantinya akan kita praktikkan juga, yaitu adalah variabel, value, dan print. Ini adalah hal yang akan kita praktikkan, yang akan kita gunakan, maka dari itu kita bahas. Variabel adalah sebuah nilai adalah kayak sebuah wadah gitu. Variabel adalah sebuah wadah yang dimana dia bisa menampung sebuah nilai. Misalkan sebuah kresek gitu ya. Nah, kresek adalah variabel. Dia bisa menampung nilai apa aja. Kalau kreseknya tipis, maka dia hanya akan bisa menampung nilai-nilai yang sifatnya ya tidak terlalu berat gitu. Kalau dikasih lemari kan nggak mungkin. Nah, begitu pun juga value. Value-nya adalah tadi, jika variabel adalah wadahnya, maka value adalah nilainya, isi dalam variabel. Kemudian print. Nah, print ini untuk mencetak seperti namanya. Nah, kemudian setelah kita ada variabel dan value untuk memanggil variabel dan keluar value-nya, maka kita membutuhkan print dan kita panggil variabelnya. Nah, semua ketiga komponen ini tuh saling berkorelasi. Tipe data sendiri adalah menentukan nilai seperti apa sih yang akan kita masukkan dalam sebuah variabel ini. Seperti yang kita bahas tadi. String adalah menyimpan untuk variabel yang hanya dapat menyimpan huruf yang bertipe huruf-huruf semua. Bisa, angka bisa, tapi
dia akan menjadi huruf gitu. Angka kan bisa digunakan untuk perhitungan, tapi jika dia diberikan label string, dia akan menjadi huruf, tidak akan bisa digunakan untuk operasi perhitungan. Kemudian integer. Integer ini adalah angka bilangan bulat. Variabel yang diberikan label integer maka akan hanya bisa menampung nilai bilangan bulat. Dan float itu untuk menampung nilai bilangan pecahan, dan boolean itu untuk true and false. Nah, yang akan kita gunakan kali ini yaitu string dan integer saja. Untuk float dan boolean, teman-teman bisa mengulik lebih lanjut berdasarkan fundamental yang sudah kita bangun di pertemuan ini. Ayo praktik, let's go. Oke, langsung saja. Di sini saya sudah menyiapkan aplikasinya. Nah, ini adalah aplikasi NetBeans. Tampilan awalnya seperti ini, tapi tidak ada seperti ini. Ini kosong. Nah, di sini kita bisa membuat file. Oke, loading. Kita berikan nama perkenalan gitu ya kan ya. Dia akan langsung otomatis ekstensinya yaitu Java. Kita enter. Nah, akan muncul langsung seperti ini. Nah, ini langsung Java, artinya langsung muncul bahasa Java. Ini adalah hasil daripada file Java yang sudah kita install. Ibaratnya itu kita menginstal pikirannya dulu sebelum kita mulai berpikir gitu ya kan ya. Jadi dua hal yang perlu yang dibutuhkan untuk mengoding bahasa Java yaitu NetBeans dan file Javanya. NetBeans itu untuk tempat bagaimana kita menulis kode, dan Javanya ini apa yang kita tulis agar NetBeans ini paham kamu sedang menulis bahasa Java gitu. Tiba-tiba gak tahu bahasa Java, kamu menulis Java kan gak mungkin. Jadi butuh yang namanya file Javanya. Oke, kita coba. Nah, dalam hal ini kita membutuhkan yang namanya metode utama. Nah, ini tidak akan kita bahas secara lebih lanjut karena ini cukup luas gitu. Hanya perlu kalian tahu bahwa ini digunakan untuk menulis kode. Sebenarnya kurang lebihnya seperti itu. Nah, jika sudah ada ini, kita bisa menulis kode di dalamnya. Ini kelas dan PSVM. Kalau misalkan cuma ada ini tadi, kita bisa menulis PSVM dan tab muncul seperti ini. Kita menulis kode misalkan kita variabel A sama dengan 10. Nah, di sini kan merah. Karena ini belum tahu ini variabel tipe data apa gitu. Kita kasih integer. Nah, tahu dia. Kemudian kalau misalkan kita kasih beri huruf. Nah, merah dia karena kita butuh yang namanya tanda kutip tabnya. Nah, masih merah karena labelnya masih integer. Kalau huruf ya string gitu katanya. Nah, seperti itu kurang lebih. Jadi kita coba ya untuk integer. Misalkan A sama dengan 10. Yang kedua, cara menulis yang kedua yaitu misal B, integer B. Ingat ya, mulai tipe data dulu, ini tipe data apa, integer, baru kita nulis variabelnya sama dengan 20. Nah, ini yang dinamakan dengan sintaks, aturan penulisan dalam bahasa Java. Nah, sudah. Apakah langsung kita bisa panggil? Apakah bisa? Oke. Kita loading di sini ya, ini adalah loadingnya, bentuk loadingnya di bawah sini. Jika yang membatalkan, pencet saja yang ini, maka akan batal. Nah, caranya bisa run file di sini. Nah, kosong. Kenapa? Karena kita belum memberikan print. Coba kita berikan print. Nah, seperti ini tidak bisa teman-teman. Ada yang namanya sintaks. Jadi untuk memudahkan ada tipsnya, yaitu short F A ditambah B. Nah, kita coba menambahkan ya dua variabel ini, A ditambah B. Untuk membuat operasi perhitungan itu kita cukup panggil variabelnya. Nah, variabel selain gunanya untuk menampung, juga untuk mempermudah. Apabila nanti nilainya panjang, biar nggak panjang-panjang, kita nulis misal 1 juta ditambah 1 juta nggak mungkin. Nah, jika kita taruh di sini, kita cukup memanggil A ditambah B, sudah bisa. Maka hasilnya akan akurat. Nah, mungkin kurang lebihnya seperti itu dari praktik yang sudah kita lakukan dengan pembekalan fundamental tadi. Semoga berawal dari sini teman-teman bisa mengulik lebih lanjut mengenai bahasa Java itu seperti apa. Karena bahasa Java sangat luas, dan ini adalah salah satu bentuk pembekalan fundamental kita untuk mempersiapkan di masa depan. Cukup sampai sekian, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.